dolar per tahun. Diketahui bahwa laju pertumbuhan pendapatan per kapita adalah 3%, ya 3% itu. Berdasarkan data historis, diperkirakan bahwa laju pertumbuhan populasi adalah 1% per tahun, gitu kan. Jadi kita disuruh dengan penggunaan pendekatan persamaan diferensial, kita disuruh menentukan pendapatan per kapitanya, model pertumbuhannya, dan juga berapa pendapatan per kapitanya setelah 5 tahun. Jadi ini pakai persamaan diferensial ya, teman-teman. Jadi simpelnya kayak yang kemarin kita udah bahas kalau yang ikut S, SG ya kalau nggak salah. Oke, jadi kita bakal modelin dulu dia. Oke, jadi kita tulis dulu nih, ini nomor satu. Kita kumpulin dulu informasi yang dikasih apa sih gitu ya. Jadi pertama, pendapatan per kapita saat ini ya adalah 10.000 dolar per tahun. Ya, jadi kalau kita tulis ini Y0 itu sama dengan 10.000, ya kan? Nah, laju pertumbuhan per kapita itu 3%. Laju pertumbuhan kita anggap aja R lah ya, apa aja boleh. Ini 3% atau ini 0,03 gitu ya. 3. Nah, eh laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Berdasarkan data historis, diperkirakan bahwa laju pertumbuhan populasi itu 1%. Nah, berapa berapa model pertumbuhan pendapatan per kapita dan pendapatan per kapita? Oke, jadi ini laju pertumbuhan populasinya belum kita pakai dulu ya, karena kita masih cuma baru melihat model pertumbuhan pendapatan per kapita gitu. Jadi kita tinggal lihat si pendapatan per kapita aja, jadi informasi Y0 sama laju pertumbuhan. Nah, jadi kalau misalnya kita modelkan dia nanti di tahun setelahnya, kalau kita ini berarti pasti ini 10.000 ya di tahun setelahnya di Y1 itu pasti ada pertumbuhannya 0,0 10.000 pendapatan awalnya dan 0,03 atau 3% dari pendapatan di tahun pertama gitu ya. Logikanya pasti gitu. Jadi kalau misalnya dia Y0 10.000, laju pendapatan per kapitanya itu 3%, berarti tahun depannya ya pendapatan awalnya bakal ditambah dengan 3% dari pendapatannya dia gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang tambahan dari tambahan tiap tahunnya, tambahan tiap tahunnya, tambahan ya, tambahan itu marginal. Tambahan tiap tahunnya itu sebesar R Y. R dikali Y. Jadi 0,03 dikali Y gitu. Karena tiap tahun dia bakal nambah sebesar 0,03 Y. Jadi, nah, karena dia marginal, kan tambahan untuk tiap 1 tahun. Jadi bisa aja kita tulis sebagai DY per DT. Ya, T-nya ini tahun. Sama dengan RY. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ada yang bingung sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang bingung, kita lanjut. Nah, DY per DT ini masih rancu nih mau kita apain. Jadi bisa kita coba kita kali kali silang dulu. Kali silang. Iya, kali silang. Kita tukar nih. Y-nya ini kita pindah ke kiri karena kita mau ketemuin dia sama DY. DT-nya ya udah kita pindahin ke kanan gitu kan. Jadi kita pengen bikin Y ketemu sama Y juga di ruas kiri gitu ya. Jadi kita punya Y kali DY. Tak berantakan. Jadi kita punya Y DY kali DY sama dengan R dikali DT. Ya. R ini laju pertumbuhan pendapatannya ya. Oke.
Eh, ini bukan Y, sorry. Berarti karena dia dari kanan pindah ruas jadi satu per Y. Oke, ini tangan gua agak getar. Satu per Y. Oke. Nah, ini kan dia satu per Y, DY. Kita punya R, DT. Jadi ini kita bisa baca dia sebagai ini kita bisa integralkan dia. Satu per Y ini kita bisa integralkan terhadap DY. Terhadap Y. Satu per Y kita integralkan terhadap Y. Nah, RDT ini berarti kita bisa integralkan dia terhadap T. Gitu ya. Jadi kita bisa tulis dia sebagai ln Y sama dengan, ya, jadi satu per Y kalau kita integralkan terhadap Y, itu ln Y ya. Nah, ini R kita integralkan terhadap T, kita kita berarti dapat R T. Gitu ya. R dikali T, dikali waktu aja. Jangan lupa ditambah C. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita modelkan dia, eh ln-nya ini pengen kita hilangin nih. Ya. Ln-nya pengen kita hilangin, jadi kita nanti bakal punya, eh, kalau misalnya ln kita mau pindahin ruas ke sini, kalau misalnya kita punya ln X, ya, kalau misalnya kita punya ln X sama dengan sesuatu, kalau misalnya kita pengen pindah ruaskan ke kanan, ini bakal berubah jadi X sama dengan E pangkat Y, gitu ya teman. E pangkat Y, karena dia ln, gitu. Jadi, kalau kita mau pindah dia ke kanan, dapatlah kita Y sama dengan eksponensial pangkat RT tambah C. Gitu. Oke. Nah, ini kita dapat persamaan umumnya, ya. Dapat persamaan umumnya. Bentar, 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 bentar. Iya, benar. Jadi kalau kita punya tadi, kita punya ini sifat balik-balik ke sifat matematika ekonomi di awal ya. Jadi kalau misalnya kita punya E pangkat E pangkat X ditambah Y, ini sama aja E pangkat X kali E pangkat Y gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan ke sini, kita bisa punya Y sama dengan E pangkat RT ditambah kok ditambah, dikali E pangkat konstanta gitu ya. Nah, karena dia E pangkat C ini nggak dipengaruhi oleh variabel waktu dan laju pertumbuhan, cuma konstanta doang, ini berarti angka. Jadi kita bisa anggap dia sebagai eh konstanta ini kita bisa anggap dia sebagai, ya, konstanta aja, kita bikin A misal. Jadi kita punya A dikali E pangkat RT gitu ya. RT. Ya RT. Aduh, ini apaan lagi? Ya, pangkat RT. Eh, oh astaga kepencet, sorry guys. Oke, jadi ini sampai mana tadi? Ini kita punya Y sama dengan A kali E pangkat laju pertumbuhan dikali waktu gitu ya. Nah, A ini kalau misalnya dalam konteks YT, A, E, RT, ini kita bisa anggap A-nya ini sama dengan juga ketika dia Y0 gitu ya. Karena kenapa? Karena ketika dia Y0-nya bukan Y0 sih, gimana ya bilangnya? Jadi gini-gini. Tadi kan kita tahu, kan kita punya fungsi ini nih, YT sama dengan A kali E pangkat RT. Nah, ini kita sebut dia sebagai general solution. Nah, sekarang kita tahu Y0 itu sama dengan 10.000. Ya kan, 10.000. Nah, Y0 10.000. Duh, Y0 itu 10.000. Nah, berarti ketika T sama dengan 0, Y-nya itu 10.000. Itu gitu ya cara bacanya. Y0 sama 10.000, artinya ketika T-nya sama dengan 0, Y-nya itu 10.000.
gitu ya. Nah, jadi kita bakal punya persamaan Y-nya itu 10.000 sama dengan A dikali E pangkat R dikali nol. Nah, sesuatu yang dipangkatin sama nol hasilnya pasti satu gitu ya. Jadi A dikali satu sama dengan 10.000. Jadi A itu bakal sama dengan 10.000 gitu ya. Jadi nanti kita bakal dapat kalau A-nya kita masukin ke persamaan awal, kita dapat YT itu sama dengan 10.000 E pangkat RT. Gitu. Ini adalah model pertumbuhan pendapatan per kapita. Model pertumbuhan pendapatan per kapita. Nah, atau kalau secara matematis disebut sebagai definite solution. Oke. Nah, sekarang ditanya selanjutnya, ketika dia udah berjalan 5 tahun, Y-nya berapa? Y-nya berapa? Ya tinggal kita masukin aja Y ketika 5 berarti ketika T-nya sama dengan 5. Berarti 10.000 dikali dipangkatin dengan 0,03 tadi laju pertumbuhan per kapitanya dikali dengan 5. Berarti kita punya 10.000 dikali dengan pangkat 0,15 sama dengan berapa? Ya kalau ada yang hitung nanti kalian dapat 11.618. Inilah pendapatan per kapita dia setelah 5 tahun. Gitu ya. Jadi ya harus teliti aja sih sebenarnya buat nomor satu, buat mengidentifikasi model pertumbuhannya. Inilah kita pakai persamaan diferensial. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut ya. Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua, kita punya Y. Ini gampang sih sebenarnya. Y. Ini model ekonomi pembangunan ya. Sama dengan Y kuadrat tambah 6Y kurang 5. Terus ditanya steady state. Steady state. Nah, kalau kita ditanya steady state ya, dan punya persamaan kayak gini, sebenarnya nanti kalian bakal belajar lebih banyak lagi di ekonomi pembangunan ya. Tapi dia bilang kalau steady state itu Y apa ini titik nih? Y titik ini harus sama dengan nol gitu ya. Ini kondisi untuk steady state. Artinya kalau dia steady state kita punya fungsi Y, min Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 5 sama dengan nol gitu. Nah, ini nanti tinggal pakai pemfaktoran biasa. Tapi ingat ini masih minus. Masih minus. Kita harus ubah dia jadi plus dulu. Nah, ubah jadi plus berarti kita kali dia semua dengan minus satu di semua ruasnya. Jadi kita punya Y kuadrat dikurang 6Y tambah 5 sama dengan nol, gitu ya. Kalau udah kayak gini, baru bisa kita faktorkan dia seperti biasa. Ini tanda buka tanda kurung, Y sama dengan nol. Nah, sekarang tinggal pemfaktoran nih, kalian ingat-ingat lagi. Apa yang perkaliannya itu menghasil apa? Jadi dia kalau dikali, kalau dikali harus sama dengan 5. Tapi kalau ditambah itu sama dengan minus 6 gitu ya kalau mau faktorin. Jadi kita harus punya dua angka nih, dua angka. Misalnya 2 sama 2. Nah, 2 sama 2 ini kalau ditambah itu kan jadi 4. Dikali juga jadi 4 gitu. Nah, jadi kita harus memenuhi dua kondisi nih. Kondisi pertama, kalau dikali harus 5. Tapi kalau di kalau dikali harus 5, kalau ditambah harus minus 6. Jadi, kalau misalnya kalian udah terbiasa sama matematika, ini pas SBMPTN juga belajar ya, ini bakal kita dapat
Y kurang min satu sama Y kurang 5. Ya, jadi kan min satu tambah tambah min 5 itu sama, sama dengan min 6 ya. Dan kalau dikali min satu dikali min 5 itu sama dengan 5. Jadi ini udah memenuhi gitu ya. Jadi Y kurang satu dikali Y kurang 5 bakal sama dengan 0. Nah, berarti titik-titik yang memenuhi, ya, memenuhi untuk mencapai steady state adalah Y sama dengan satu dan Y sama dengan 5. Gitu ya. Aku kecepatan nggak jelasinnya? Atau kalian harus dirunutin satu-satu nih? Nomor 2, gitu doang sih sebenarnya nomor 2. Sorry Kang, mau nanya. Kenapa Seto? Jadi tadi itu steady state tuh ketika Y sama dengan nol gitu Kang. Jadi tinggal diubah Y aja titik, fungsinya. betul. Jadi Y titik ya beda ya sama Y yang Y kuadrat ini. Kan dia ada titiknya nih di atas nih. Jadi kenapa dia sama dengan 0 nanti belajar lebih lanjutnya di ekonomi pembangunan lah. Apa kalian udah dapat ekonomi pembangunan? Ya nggak tahu ya. Pokoknya itu dibahasnya lebih lanjut di ekonomi pembangunan. Tapi kalau kita mau ngomong steady state, itu Y stabilnya itu harus sama dengan 0 gitu ya. Bukan Y yang ini, bukan Y yang ini, tapi Y yang ada titiknya di atas. Itu harus sama dengan 0. Jadi kalau kalian ubah fungsinya, jadi kayak gini. Kalau tadi min Y kuadrat tambah 6Y kurang 5 itu sama dengan Y titik di atas. eh, Kalau dia steady state, dia berarti Y titiknya 0. Jadi bisa kita ubah jadi min Y kuadrat tambah 6Y kurang 5 sama dengan 0. Itu ya, Maheswara. Oke, oke Kang, thank you. Oke, ada lagi? Malit, Malit, mau nanya nggak Malit? Ini rame banget, rame nih Zoom-nya. Astaga. Menjelang menjelang UTS baru rame, SG aja sepi. Kecewa gue bro. Udah ya, lanjut ya. Nomor 3 ya. Cepat ini mas selesainya berarti. Tiga. Oke. Nah, nomor 3. Bentar. Break dulu, break. Aku mau pipis ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi nomor 3 itu kita disuruh untuk mendiferensiasikan lagi. Nah, jadi buat diferensiasi kita disuruh cari YC, YP, sama Gensol, Desol. Nah, ini aku pengen ngasih tahu apa ya? Ngasih tahu rumus magic, bukan magic juga ya, tapi lebih matematis dibandingkan kalian harus menghafal kondisi-kondisi dari kayak misalnya beda beda bentuk fungsi itu beda rumus kan. Jadi IC, IP-nya segala macam. Tapi kalau pakai rumus ajaib aku memang agak ribet ngitung dikit, tapi semua fungsi bisa bisa kepake gitu ya. Jadi
kita harus tahu pertama tentang integration factor. Ini sedikit matematis ya teman-teman. Nanti kalian pusing. Jadi aku langsung sebut aja kalau di sini IX itu integration factor kita adalah eksponensial pangkat integral dari fungsi PX dx. Nah, PX itu dari mana? Jadi gini, kalau misalnya kita punya persamaan diferensial, jadi kan kita syaratnya adalah kalau dia ordo pertama berarti dy per dt ditambah eh, nah di sini baru px dikali y sama dengan baru itu fungsi dari q. Kok qx sih? Ini kita ngomongin t ya. Kita ngomongin t. T berarti dikali y dikali fungsi q terhadap t. Gitu ya. Jadi kita punya pt, fungsi dari p, fungsi p terhadap t, dan fungsi q terhadap t. Gitu. Nah, nanti kalau kita udah punya integration factor, kita masukin ke rumus kayak gini. Integration factor dikali y sama dengan integral dari integration factor. Ini IT ya, IT dikali QT dt. Gitu. Jadi tinggal dinaikin aja. Nah, sekarang kita punya, nanti kita coba bareng-bareng ya. Jadi misalnya kita punya A, ini itu dy per dt ditambah 3y sama dengan 2. Nah, di sini kan lihat ini ada dy per dt udah sama. Nah, 3y. Nah, berarti tiganya ini adalah fungsi P. Dan 2 ini adalah fungsi Q. Ya, fungsi Q. Jadi kalau kita mau bikin integration faktornya dulu, ya, integration faktornya itu berarti E eksponensial pangkat integral dari fungsi PT kan tadi, PT dt. Sama dengan berarti E pangkat integral dari 3 dt. 3 doang kan, PT-nya sama dengan 3, QT-nya sama dengan 2. Nah, nanti kalian bakal dapat E pangkat 3T. Nggak usah tambah konstanta dulu ya, ditahan dulu. Karena konstanta nanti kita tambahin di akhir. Nah, jadinya kita nanti bakal dapat E pangkat 3T untuk integration faktor kita. Ya. Jadi aku ulang ya. Jadi kita punya dy per dt ditambah 3y sama 2. Nah, ini kita udah menyesuaikan bentuk di awal nih. Jadi 3-nya ini adalah pt, 2-nya adalah qt. Ya. Nanti dimasukin ke sini integration factor. Tadi kan PT-nya itu 3. Jadi E pangkat integral dari 3 dt. Nah, kalau kita integralin 3 terhadap T, berarti kita dapat 3T gitu ya. Ada yang nggak paham nggak sampai sini? Aman ya? Aman. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin dia ke rumus yang terakhir tadi. I dikali T dikali Y, I terhadap T dikali Y sama dengan integral dari I T terus dikali QT dt. Nah, IT tadi kan pangkat 3T dikali Y sama dengan integral dari tadi IT lagi pangkat 3T dikali QT-nya 2 dt. Jadi kalau kita integralin integral dari 2E3T, 2-nya bisa kita keluarin, pangkat 3T dt gitu ya. Nah, tinggal kita integralin pangkat 3T dt berapa? Jadi kan aku reminder lagi buat kalian kalau misalnya pangkat X kita integralin itu bakal sama pangkat dx itu bakal hasilnya sama dengan pangkat X tambah C. Tapi di sini posisinya kan dia adalah pangkat 3T dt. Nah, 3T sama T ini masih belum sama. Jadi kita harus buat dulu yang T-nya ini bisa sama-sama pangkatnya. Jadi ini kita harus bikin pangkat 3T D.
3T per 3 gitu ya. Jadi kita punya nanti sisanya integralnya itu 1/3. Jadi 1/3 dikali pangkat 3T. Inilah inilah integralnya dia. Gitu. Jadi kita punya 2 dikali 1/3 pangkat 3T. Tambah C, jangan lupa. Nah, ini E3T, Y. Oke, ada yang bingung sampai sini? Wajar. Kalau bingung, nggak apa-apa. Nanti ada recordnya ditonton lagi ya. Nah, kalau kita udah punya kayak gini, kita sederhanakan. Berarti kita punya 2/3 kali pangkat 3T tambah C. Ya kan? Pangkat 3T. Irfel. Iya, kenapa Retno? Manggil-manggil aja. Kang, Oi, itu tuh integral E3T-nya emang 1/3, Kang. jadi gini ya. Jadi kan tadi kalau misalnya integral dari E, ya kan kalau kita tahu kalau misalnya dia pangkat T, kita turunkan terhadap, kita integralkan terhadap T, itu kan sama dengan pangkat T tambah C. Betul nggak? Betul Bener, ya. bener, bener. Oke. Permasalahannya, syaratnya kalau eksponensial, pangkatnya ini harus sama dengan T-nya dia. Gitu ya. Nangkap nggak sampai situ? Nah, karena sekarang kita kasusnya adalah E pangkat 3T, pangkat 3T, kita mau turunkan terhadap DT, terhadap T, ini tuh yang di sini sama yang di sini beda. Gitu ya, Daniel. Beda. Jadi kita mau bikin dia sama dulu. Gimana caranya? Kita mau bikin dia bentuknya ini 3T. Tapi konsekuensinya apa? Biar dia tetap sama, nggak berubah bentuk fungsinya. Jadi dia harus tetap dibagi 3. Jadi kalau dicoret-coret kan tetap T kan. Jadi tetap yang ini tuh sama T. Tetap T. Tetap T. Jadi kita cuma manipulasi doang dia jadi 3T/3. Biar sama-sama pangkatnya. Jadi kita punya pangkat 3T, D 3T/3 gitu. Nah, jadi ini kita udah turunin pangkat 3T terhadap 3T. Ya, nah, 3T kita dapat berarti ini kan D nih. Udah D, kita berarti 3T-nya itu udah jadi pangkat 3T. Gitu. Permasalahannya, pangkat 3T. Nah, permasalahannya ini kan udah kita turunin nih. Tuh, D-nya kita coret, 3T-nya juga udah kita turunin lagi. Integrasikan. Integrasikan. Nah, pertiganya kemana? Nah, pertiganya ini kita tetap jadi nggak boleh lupakan. Jadi ini kita kali 1/3 gitu loh, Daniel. Masih bingung nggak? Oh, oke, oke, oke. Oke, Tang. Thank you. Paham nggak lu? Oke-oke aja. Lumayan. Nanti dinonton lagi. Oke, ini ulang satu satu contoh lagi nih, satu contoh nih. Misalnya kita punya pangkat 4 T, 4T ya, DT. Kita mau integralin dia. Pangkat 4T DT. Nah, kita nggak bisa langsung integral dia karena 4T ini belum sama dengan T. Ini khusus eksponensial doang loh ya. Jangan nanti kalian fungsi biasa kayak 2x dx kalian harus samain x-nya. Enggak ya, khusus eksponensial ya. Nah, ini 4T, jadi D-nya ini T-nya harus bentuk 4T juga. Jadi kita harus bikin 4 pangkat pangkat 4T, pangkat 4T, itu D dikali 4T/4. Nah, jadi ininya sama, tapi ya ini tetap DT sebenarnya karena 4T dibagi 4 kan tetap T. Jadi ini tetap DT. Nah, kalau udah kayak udah sama begini baru kita bisa integralin dia. Jadi 4T kita integralin terhadap 4T bakal jadi pangkat 4T. Tapi nanti bakal sisa jadinya 1/4 karena 4T. 4T-nya kemana Bang? 4T-nya udah diintegrasiin ke sini. Gitu ya. Sisa 1/4 doang. Jadi pangkat 4T sisanya 1/4. Gitu ya. Paham Khusus banget, buat Kang. eksponensial. Paham Oke, banget. sip.
Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti kalau kita udah dapat sampai sini, kita tinggal bikin dia jadi Y sama dengan. Y sama dengan, berarti kita punya 2 per 3 E pangkat 3 T tambah C per E pangkat 3 T. Ya, jadi yang ini kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, jadi kalau kita simplifikasikan, jadi 2 per 3 E pangkat 3 T per E pangkat 3 T ditambah C per E pangkat 3 T. Gitu ya. Tinggal dipisah aja. Kan jadi karena ya gitulah ya matematika dasar. Di sini kita bisa coret E pangkat 3 T dengan E pangkat 3 T. Ya, jadi sisa Y sama dengan 2 per 3. Ini kan udah dicoret ya E pangkat 3 T-nya ditambah. Nah, ini kan per. Kita mau naikin dia biar dia nggak terlalu ribet bentuk fungsinya. Kita naikin jadi C pangkat min 3T. Gitu. Jadi kalau kalian dapat, ini adalah fungsi tinggal ubah jadi Y T. Sama dengan CE min 3 pangkat min 3T tambah 2 per 3. Ini adalah, bentar dulu. Nah, ini udah hasil hampir akhir nih, udah hampir akhir. Nah, YT, kalau misalnya kita lihat, kan kita disuruh identifikasi fungsi komplement dengan eh, fungsi integrasinya, fungsi apa namanya? YC dan YP gitu. Nah, kalian lihat di bentuk akhirnya, kalau dia ada dipengaruhi oleh konstanta dan dipengaruhi oleh waktu ya, terutama waktu nih, ada dipengaruhi oleh waktu, dia adalah YC-nya atau fungsi komplementernya. Sedangkan kalau dia yang otonom tidak dipengaruhi oleh waktu, dia disebut sebagai YP, gitu kan? YP. Jadi ini CE pangkat min 3T adalah YC, 2 per 3 adalah YP. Nah, keseluruhan ini YC tambah YP kan? Kan YC tambah YP itu sama dengan fungsi fungsi akhir. Jadi ini kita sebut sebagai dia general solution. Itu ya. Nah, em, itu general solutionnya. Jadi YC, YP kita udah dapat. Tinggal kita harus menemukan desol. Nah, desol ini tadi kita harus tahu Y0-nya berapa sebenarnya. Y0 berapa? Tadi Y0-nya itu kan dikasih tahu itu adalah 4. Y0-nya 4. Jadi ketika T-nya sama dengan 0, Y-nya 4. Gitu ya. Jadi kita tinggal masukin tadi YT sama dengan CE pangkat min 3T tambah 2 per 3. Nah, YT ini berarti tadi kan 4. C, nah ini E pangkat min 3T, T-nya ini kan 0. Pasti berarti E pangkat 0. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini C tambah 2 per 3. Berarti kita punya C sama dengan 4 kurang 2 per 3. C sama dengan 12 per 3 kurang 2 per 3. Sama dengan 10 per 3. Nah, C-nya kita udah ketemu, tinggal dimasukin ke persamaan yang awal. Jadi, YT sama dengan 10 per 3 E, E pangkat min 3T tambah 2 per 3. Nah, inilah generate, general. Inilah definite solution ya. Definite solution kalian. Ya. Kenapa nggak pakai rumus yang dikasih Bulia, Bang? Pertama, rumus yang dikasih Bulia atau Budini, kalau dosen kalian, aku nggak tahu kalau dosen lain ya. Kalau misalnya rumus yang udah pasti YC dan YP itu, satu sifatnya apa kan? Gampang lupa.
gitu ya. Jadi untuk masing-masing fungsi kalian harus hafal beberapa rumus. Yang kedua, lebih matematis, jadi kalian lebih belajar untuk persiapan ke depannya ya, lebih belajar ngitung gitu. Yang ketiga, bisa jadi rumusnya itu nggak praktikal di soal Bulia. Nah, kemarin tadi tuh aku coba soal Bulia yang B, itu harus pakai cara aku nih, dibanding dengan YC sama dengan yang udah ditetepin sama yang di PPT-nya Bu Dini kalau kalian dapat. Jadi kita bakal lanjutin pakai rumus yang sama, pakai cara yang sama. Yang B, itu kita punya DY per DT tambah T kuadrat Y sama dengan 5T kuadrat. Nah, di sini Y0-nya kita kita lihat dia adalah 6. Nah, berarti kita di sini punya fungsi P terhadap T itu T kuadrat, fungsi Q terhadap T itu adalah 5T kuadrat. Gitu. Tinggal kita cari integration faktornya. IT sama dengan pangkat integral dari PT dt sama dengan pangkat dari PT-nya tadi apa? T kuadrat. T kuadrat dt. Nah, pangkat T kuadrat dt ini kan kalau kita integralin T kuadrat itu sama aja kayak berarti 1/1 tambah 2 T 1 tambah 2. Jadi kita dapat 1/3 T pangkat 3 gitu ya. Ini aturan integral dasar. Berarti kita dapat pangkat 1/3 T pangkat 3. Ini adalah integration faktornya. Tinggal kita masukin ke mana? Ke rumus tadi. Jadi IX IT dikali Y sama dengan integral dari IT dikali QT DT. Ya. IT ini ini tadi kan kita IT udah dapat pangkat 1/3 T kubik Y sama dengan integral dari pangkat 1/3 T kubik QT-nya berapa tadi? 5T kuadrat kali 5T T kuadrat dt. Nah, ini kan rumit nih. Jadi kita bakal kotakin dulu nih. Jadi ini kita sampingkan dulu. Kita fokus ke integral dari pangkat 1/3 T kubik kali 5T kuadrat dt. Ini sempat aku bahas juga di SG nih. Kalau misalnya integral udah mulai rumit, kira-kira kita perlu melakukan apa? Betul, kita melakukan substitusi. Jadi, kita lihat ada nggak sih yang kira-kira bersaling turunan? Saling turunan tuh gimana ya? Jadi kalau kita lihat, ya, kalau misalnya kita anggap U itu sama dengan 1/3 T kubik, ya, turunan dari U atau DU per DT itu sama dengan 5, sama dengan T kuadrat, ya, sama dengan T kuadrat. Jadi, jadi by the way ini 5-nya bisa kita keluarin ke sini dulu ya. Jadi kita anggap dua ini dulu. Kalau dia konstanta kan bisa kita keluarin ya. Jadi DU per DT, turunan DU terhadap T, itu T kuadrat kan. T kuadrat. Nah, jadi kalau kita kali ulang dia ke kanan, kita dapat DU itu T kuadrat DT. Oke? Oke ya, di review lagi materi ini ya integralnya kalau bingung. Metode apa ini? Integrasi. Nah, jadi kalau kita gambarin ini kita punya 5 integral dari D. Nah, 1/3 T pangkat 3-nya itu kan kita anggap U. U. Nah, kita punya T kuadrat. T
kuadrat dt ini adalah du kan, sama T kuadrat dt. Jadi kita punya 5 dikali integral dari pangkat U du. Nah, jadi kita udah punya pangkat U yang diintegrasikan terhadap U. Gitu ya. Jadi tinggal kita, karena ini udah sama U, nggak perlu ada modifikasi lagi. Jadi integralnya sama dengan 5 dikali pangkat U. Oke? Pangkat U. Nah, pangkat U, tadi U-nya kita balikin lagi. U-nya itu sepertiga T pangkat 3. Jadi kita punya 5 sepertiga T pangkat 3. Gitu. Oke? Nah, udah dapat begini, baru bentar. Ada yang mau nanya dulu nggak nih sampai sini? Agak ribet nih. Nggak ada ya? Oke. Nah, udah sampai sini. Ini kan tadi kita baru sisi kanannya. Jadi kita balik lagi nih, kita balik lagi ke laptop, kita balikin ke persamaan awal. Jadi pangkat sepertiga T kubik kali Y sama dengan yang ini. 5E pangkat sepertiga T kubik. Gitu ya. Tambah C, jangan lupa, tambah konstanta. Ini sering lupa, kelupaan. Penting ya. Jadi kita nanti punya, kalau misalnya kita mau isolasi Y-nya, ini kita pindahin ke kanan. Sama dengan 5E pangkat sepertiga T kubik tambah C per pangkat sepertiga T kubik. Jadi kalau kita pisahkan dia, 5E pangkat sepertiga T pangkat 3 per pangkat sepertiga T pangkat T pangkat 3 ditambah C per sepertiga T pangkat 3. Yang di sini bisa kita coret, ya kan? Sama. Jadi kita punya Y sama dengan 5 ditambah C. Nah, ini tinggal kita naikin ke atas. Jadi pangkat minus sepertiga T pangkat 3. Itu ya. Nah, inilah kita dapat YT-nya. YT. Kita kotakin. Jadi kita lihat yang dipengaruhi yang T yang mana. Nah, yang CE kan. CE ini kita berarti bisa sebut dia sebagai YC. Atau fungsi komplementer. Nah, yang 5 karena nggak dipengaruhi oleh T, kita sebut dia sebagai fungsi partikular atau YP. YT sama dengan sekian, yang udah YP tambah YC, ini kita sebut sebagai general solution. Oke, itu adalah general solution kita. Nah, untuk mencari depth kita tadi balikin lagi Y0 sama dengan berapa? 6. Jadi ketika T-nya sama 0, Y-nya 6. Nah, berarti kita punya 6 sama dengan 5 ditambah T-nya kan pasti 0. Jadi pangkat 0 itu pasti 1. Jadi kita punya Y. 6 sama dengan 5 tambah C. Jadi C sama dengan 6 kurang 5 sama dengan 1. Jadi kalau kita tulis ulang, YT sama dengan 5 ditambah, karena C-nya 1 kita nggak usah tulis lagi, tinggal pangkat min sepertiga T pangkat 3. Ini adalah definite solution. Gitu ya. Buat nomor berapa ini? 3. Ada pertanyaan? Mostly ini kita belajar tentang diferensial ya. Aman? Apa nggak ngerti? Beda tipis. Lanjut, nomor 4. Kita punya, ya kalian baca dulu lah nomor 4 ya. Kita punya populasi awal itu P0 itu 500.000. Pertumbuhannya atau growth-nya, ini kita pakai G aja. Berarti dia 1% ya setiap tahun. Jadi kalau dia numbuh 1% tiap tahun, itu sama aja kayak 0,01. Ya kan? Nah, jadi untuk PT,
untuk tambahan ini sama kayak nomor satu tadi ya. Jadi kalau misalnya kita anggap tadi DP-nya itu, jadi tambahan tiap tahunnya itu kita bisa anggap, nah ini bedanya ada migrasi tiap tahun, migrasi tiap tahun. Kalau tadi kan cuma pendapatan per kapita, oh nambah 3%. Udah itu doang. Tapi ini ada migrasi tiap tahun, itu ada 200 rata-rata. Jadi tambahan tiap tahunnya selain dia 0,01 P, itu ditambah juga dengan 200. Gitu ya teman-teman. Ditambah dengan migrasi tahunannya. Nah, sekarang berarti kalau kita mau bikin dia dengan diferensial, bentuk Kak, diferensial, kita tinggal bikin ya, lalu itu migrasinya 20 orang per tahun, bukan? 20 ya. Bentar. 20, bentar aku cek dulu ya. 200, 200. Jadi bentar. Mungkin kesalahan transkrip ya. Nih, 200 ya. Dikit banget tuh kalau migrasinya cuma 20. Mungkin itu Oh, ada salah. iya, Mungkin dikit. itu pakai, iya. Coba ada yang bisa benerin nggak ada ya. Bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Gua nggak ada ya. Nanti Alex tolong tambahin ya. Ini 200 ya. Oke. Em, kita 200 ya jadinya ya. Oke, makasih, Kak. Jadi, oke, Gabriela Constitution. Kamu praktikan aku ya? Iya, Kak. Oke, bagus. Plus 2. Oke. Jadi kita bikin dia bentuknya kayak tadi kan bentuk diferensial itu kan DY per DT ditambah PT dikali Y sama dengan QT. Ini belum memenuhi nih, masih DP kurang DP per DT doang di sana. Di sini Y sama P sama aja ya, gitu. Nah, kita berarti harus pindahin si 0,01 P ini ke ruas kiri. Jadi kita punya DP per DT dikurang 0,01 P sama dengan 200. Nah, ini udah memenuhi ya, udah memenuhi bentuk diferensial kita. Jadi kalau dia belum memenuhi bentuk diferensial, segera dibuat bentuk diferensial. Jadi kita punya PX-nya itu adalah 0 min 0,01, Q kok PX PT-nya, QT-nya itu 200. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke integration faktornya. Itu pangkat integral dari min 0,01 dt. Jadi kita punya pangkat integral dari 0,01 dt berarti min 0,01 t. Selesai gitu ya. Tinggal ditambahin t aja. Karena itu belum ada variabel kan. Oke. Jadi kita balik ke rumus awal integration faktor kali y sama dengan integral dari integration faktor dikali q integrasikan terhadap t. Nah, kita dapat berarti pangkat min 0,01 t kali y sama dengan integral dari pangkat min 0,01 t kali qt-nya berapa tadi? 200. 200 dt. Nah, ini berarti kita dapat 200, ini bisa kita keluarin ya. Pangkat 0,01 dt. Kita fokus ke integral pangkat min 0,01 dt dulu ya. Dengan logika yang tadi nih, aku pelan-pelan ya, Daniel Danar Seto Maheswara. Jadi kita perlu, eh, oh ini DT-nya gede ya, bukan di pangkatnya doang, 0,01 T DT. Nah, kita perlu menyamakan min 0,01 T yang di atas dengan DT-nya. Jadi kita perlu bikin dia jadi pangkat min 0,01 T
kali D set min 0,01 T, tapi ini per min 0,01 juga gitu ya. Jadi ini kita integrasikan yang di atas, ini kita integrasikan ke sini. Sisa nanti min 0,01 ya, berarti 1 per min 0,01 gitu ya. Jadi kita punya nanti 1 per min 0,01 ya, sisa integrasi ini dikali dengan hasil integrasinya, yaitu E pangkat minus 0,01 T. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bikin dia bikin dia bentar. Jadi kalau kita bikin dia kita satukan dengan 200-nya ya, jadi kita punya 200 dikali 1 per min 0,01 E pangkat min 0,01 T. Nah, sekarang berarti 1 per min 0,01 itu sama aja kan, ini kalau kita kali 100 semua, 1 per min 0,01 kita kali 100, kita sama dengan 100 per min 1. Gitu ya. Jadi ini sama aja dengan min 100 dikali E pangkat 0,01 T. Jadi kita dapat min 20.000 E pangkat min 0,01 T. Tambah konstanta. Jangan lupa di akhir konstantanya. Ya. Balik ke rumus awal, kita punya hmm, E pangkat min 0,01 T kali Y sama dengan min 20.000 E pangkat min 0,01 T tambah C. Kita isolasi Y-nya, berarti Y sama dengan min 20.000 E pangkat min 0,01 T per E pangkat min 0,01 T tambah C per E pangkat min 0,01 T. Gitu ya. 0,01 0, 0, 0, ya Allah, 0,01 T. Nah, jadinya kita punya Y, ini kan kita coret. Jadi kita punya min 20.000 ditambah C. Nah, ini kan awalnya minus. Kita mau naikin ke atas, jadinya dia plus. T kali E pangkat 0,01 T. Gitu. Jadi kalau misalnya kita susun ulang, jadi CE pangkat 0,01 T kurang 20.000. Nah, ini bukan Y, ini P berarti. Ini kan cuma beda ini doang. Jadi ini Y-nya tadi kita anggap P, berarti P sama dengan CE 0,01 T kurang 20.000. Gitu, teman-teman. Ada yang mau nanya sampai sini? Gua rasa sih udah sampai gak ada yang mau bertanya-tanya ya. Udah mau gila kalian. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang mau nanya. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah dapat ini adalah general solution. Sekarang kita tinggal eh, tinggal masukin P0-nya. Sama dengan tadi berapa? 500.000. Berarti kita punya P sama dengan, ini pasti C, karena 0,01 kali T, kalau T-nya 0 pasti 0, pangkat 0 itu 1, 1 kali C itu C, nah dikurang 20.000. P-nya itu 500.000. Berarti C-nya itu adalah 520.000. Gitu ya. Nah, nanti kalian bakal dapat P sama dengan CE pangkat 0,01 T kurang 20.000.
Inilah hasil yang benar. Ini kita sebut dia sebagai definite Itu C-nya solution. dimasukin nggak sih, Kak? Oh iya betul, nggak usah ngagetin juga dong. Ya, maaf, Kak. P sama dengan 520.000 E pangkat min 0,01 T. Dia definite solution. Hah, oke, berarti Gaby ngikutin. Keren, bagus. Ada lagi yang ngikutin? Nggak ada. Ya udah. Ada mau nanya nomor 4 terus sebelum kita lanjut ke nomor terakhir, nomor paling gampang. Oke, aman berarti ya. Kita ngebut aja. Nomor 5. Kita punya QS itu sama dengan min 10 tambah 2P. QD itu 30 kurang 3P. Ini disclaimer buat nomor 5 ini aku nggak ngerti sih sebenarnya maksud soalnya apa ya. Tapi aku coba kerjain sesuai dengan kemampuan aku, pengetahuan aku. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin, oh ini ada yang diajaran dosen nggak kayak gini, di speak up aja ya speak up. Aku nggak anti kritik kok kayak ya. Jadi kita disuruh mencari surplus konsumen dan produsen pada saat keseimbangan. Jadi pasti pertama-tama kita cari keseimbangannya dulu dong. QS sama dengan QD. Jadi min 10 tambah 2P sama dengan 30 kurang 3P. Kita dapat berarti ini 5P sama dengan 40. P sama dengan 8. 8. Nah, tinggal masukin berarti harga keseimbangannya 8. Eh, tinggal masukin ke QD itu 30 kurang 3P. Berarti kuantitas keseimbangannya 30 kurang 3 kali 8. Jadi ini 24 berarti Q-nya adalah 6. Gitu ya. Nah, jadi itu kan berarti kita tinggal untuk nyari surplus konsumen produsen. Itu kan gini ya. Ya ini jelek gua tahu, nggak usah protes. Nah, jadi misalnya kita punya kan equilibrium di sini nih. Nah, kita perlu cari tahu ini konsumen surplus tuh yang di sini, produser surplus tuh yang di sini. Kita udah tahu harga keseimbangannya 8, ya kan? Kuantitas keseimbangannya 6. Tinggal kita harus tahu ininya dan ininya. Untuk kita bisa ngitung konsumen surplus menggunakan segitiga dan produser surplus menggunakan segitiga. Jadi karena dia kuantitasnya udah fix 6, tinggal kita cari QD, QS-nya gitu ya, QS-nya. Nah, QD dan QS. Jadi, kalau misalnya gitu, kita tinggal anggap kalau misalnya Q-nya, misalnya kita QS-nya kan tadi kita tulis ulang dulu deh. QS-nya itu kan min 10 tambah 2P. Kita tinggal anggap aja kalau misalnya QS-nya sama dengan 0, P-nya berapa ya? Kan di sini kan, Q, Q-nya 0 kan, Q-nya 0, P-nya berapa gitu. Tinggal kita masukin 0 sama dengan min 10 tambah 2P. 2P sama dengan 5. Sama dengan 10. Berarti P sama dengan 5. Jadi kita tinggal tulis di sini itu adalah 5. Oke? Sebaliknya kalau QD tadi fungsinya apa? QD itu 30 kurang 3P. Nah, kalau Q-nya 0, 30 kurang 3P berarti 3P sama dengan 30. P-nya 10. Tinggal kita tulis ke kurva. Nah, tinggal kita cari CS-nya. CS. Ini kan CS. Ini 8, ini 10. Ini 6. Nah, jadi jarak dari sini ke sini kan 6. Jarak dari sini ke sini kan 2. Nah, berarti, nah segitiga itu, CS itu kan segitiga. Jadi kita tinggal pakai rumus luas segitiga.
sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan alasnya 6, tingginya 2. Berarti sama dengan 6 kalau sumber surplusnya. Bagaimana dengan produser surplus? Produser surplus itu kan gini. Ininya 8, ininya 5, ininya 6. Panjangnya 6, tingginya 3. Nah, berarti luas segitiganya adalah setengah kali 6 kali 3. Berarti ini 3 kali 3. Berarti kita dapat sama dengan 9. Selesai. Tuh kan? Oke. Ya. Ada yang mau bertanya nggak? Udah selesai ya? 5 nomor? Jadi kalau ujian langsung ya paling 30 menit selesai lah kalau nggak sambil ngajar. Ya, aman? Ya udah, gitu. Gak ada yang mau nanya. Aman Kang, keren Razi. Oh, ini udah jam 19. Oh, tuh. Oh, iya. Oke, ada. Udah ya. Kalau gitu ya. Ya udahlah, nggak usah lama-lama. Kalau gitu aku stop share screen. Aku balikin lagi dah ke Alexandria dah. Thank you teman-teman.